Halo, saya Giri dari By Giri, dan kita masuk ke chapter 6 ya, Mistake on Crypto Spot Trading. Judul chapter kali ini adalah Liquidity. Apa itu liquidity ya, teman-teman nih? Nah, kalau kita ngomongin kripto ya, dalam konteks kripto, liquidity itu adalah istilah ya untuk banyaknya antrian ya, quotes on quotes ya, banyaknya antrian jual dan beli yang ada di dalam sebuah order book ya, teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu order book, bisa kembali ke chapter 5 ya, teman-teman ya, bisa mundur dulu sebelum lanjut video kali ini ya. Setelah memahami order book, baru kita lanjut membahas liquidity. Nah, teman-teman, jadi liquidity yang baik itu ditandai ya dengan banyaknya antrian jual dan beli dalam sebuah order book. Sedangkan liquidity yang buruk itu ditandai dengan sedikitnya antrian jual dan beli dalam sebuah order book, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari liquidity yang buruk ya. Kemudian dampaknya itu apa kalau liquidity-nya buruk ya, teman-teman ya. Coba perhatikan dulu sebelum saya jelaskan ya. Di sini ada order book yang saya sajikan di sisi kanan ya. Teman-teman bisa lihat seberapa sepi ya order book ini, teman-teman ya. Di daftar penjualannya cuma berapa berapa pieces ya, berapa quantity, teman-teman ya. Dan nilai perdagangannya cuma 50.000, 13.000. Kemudian ada yang nilai perdagangannya kalau di bagian daftar pembelian itu cuma 54.000, 40.000. Nah, teman-teman bisa lihat seberapa sepi ya order book ini, teman-teman ya. Teman-teman perlu perhatikan ya bahwa order book yang sepi itu merupakan tanda dari liquidity yang buruk, teman-teman ya. Nah, liquidity yang buruk itu bisa menyebabkan pertama, teman-teman ya, pergerakan harga yang sulit diprediksi ya, sebab permintaan penawaran yang sangat sedikit. Maksudnya gimana ya? Jadi harga ini, teman-teman ya, kalau kita ngomongin chart ya, teman-teman ya, line chart ya, candlestick chart. Harganya itu kalau liquidity-nya buruk, itu harganya agak abnormal, teman-teman ya, agak sulit dibaca, teman-teman ya. Tiba-tiba up, tiba-tiba down, ya, tiba-tiba naik tinggi, tiba-tiba naik turunnya drastis. Itu kenapa ya, teman-teman? Karena volume perdagangannya itu sangat-sangat kecil, teman-teman ya, 20.000, 40.000. Kalau teman-teman jumlahin ini, teman-teman ya, ini mungkin cuma sekitar di bawah 200.000, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat order book penjualan di atas ini artinya kalau saya punya uang 300.000 ini saya bisa terbangkan ya, teman-teman. Saya bisa terbangkan itu harganya. Karena ingat ya bahwa harga pasar atau market price itu ditentukan oleh titik ketemunya antara jual dan beli, teman-teman ya, atau permintaan dan penawaran. Jadi kalau saya memiliki modal yang cukup besar ya, atau ini nggak usah modal besar deh, kita bisa lihat kan ini liquidity-nya buruk ya. Kalau modal saya kecil dan kita lihat, oh order book-nya bisa dimainin nih teman-teman ya. Saya bisa dengan modal 300.000 saja, langsung saya shoot up ya, langsung saya tembak harganya tinggi sampai mungkin 6.700 lebih, teman-teman ya. Bisa langsung saya bikin 6.800, teman-teman ya. Dengan hanya melakukan ya pembelian pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Nanti atau sebutan itu market order ya, teman-teman ya. Nanti langsung tet 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 tet. Nah, teman-teman langsung kebeli semua. Semua yang ada di baris 1, 2, 3, 4, 5 ini langsung kebeli, maka harganya akan langsung ketemu ya, 6.200 melawan 6.800 ya, teman-teman ya. Kalau 6.800 itu nilai perdagangan yang lebih besar, maka otomatis harganya langsung terbang ke 6.800, teman-teman ya. Ini adalah contoh dari dampak liquidity yang buruk ya, di mana memanipulasi harga itu tidak membutuhkan modal yang besar ya. Ini udah saya sebutkan juga di dampak buruk yang kedua ya, mudahnya manipulasi harga karena hanya membutuhkan modal yang tidak besar. Jadi pertama ya teman-teman, liquidity yang buruk itu ya membuat harga itu sulit diprediksi ya, karena kita beli sedikit, jual sedikit, harganya bisa terbang tinggi, bisa turun jauh gitu teman-teman ya, karena liquidity-nya buruk. Kemudian teman-teman kalau kita ngomongin manipulasi harga, ini juga gampang dimanipulasi karena tidak perlu modal yang besar teman-teman nih. Nah, sekarang kita coba membahas ya dampak dari liquidity yang baik, teman-teman nih. Kalau tadi kita ngomongin yang buruk, sekarang kita ngomongin yang baik ya, teman-teman nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini antriannya lebih ramai ya. Walaupun nilainya masih ratusan ribu ya, belum jutaan, belum 1 miliar, tapi setidaknya ini lebih baik daripada yang tadi, teman-teman. Dan ini juga merupakan contoh saja, teman-teman ya, agar kita dapat mendapatkan ya maksud dari apa itu liquidity yang baik dan juga buruk, teman-teman ya. Teman-teman ya. Tadi teman-teman kita udah jumlahin bahwa order penjualan di liquidity yang buruk itu nggak perlu 300.000, teman-teman ya. Mungkin 200.000 sekian itu udah bisa saya manipulasi harganya. Tapi tidak dengan order book yang lebih ramai, teman-teman ya. Ini contohnya yang ini ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini mungkin butuh 1,5 juta lebih untuk menggerakkan harganya ke atas, teman-teman ya. Ini artinya ya, untuk melakukan manipulasi harga itu modal yang diperlukan lebih besar, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman kan lihat ini cuma ratusan ribu ya. Ini kalau kita ngomongin
order book yang asli ya itu bisa jutaan, bisa 10 juta, 100 juta, 1 miliar teman-teman ya, untuk menggerakkan order book teman-teman ya. Apalagi yang market cap-nya atau kapitalisasi pasar itu sudah sangat besar ya, yang sampai triliunan itu teman-teman mungkin butuh 10 M buat mulai manipulasi harga atau butuh 100 M untuk pasar yang lebih besar lagi teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih itu adalah gambaran ya dari liquidity yang buruk dan baik ya, dan pengaruhnya terhadap yang namanya market cap ya. Jadi teman-teman market cap-nya itu kalau semakin besar, untuk dikatakan liquidity-nya baik itu maka harus semakin banyak volume perdagangan ya teman-teman ya. Dan untuk market cap yang kecil dia tidak perlu liquidity yang terlalu banyak ya untuk bisa dikatakan liquidity-nya baik teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman kita bisa lihat di sini liquidity yang baik ya dapat membawa dampak berikut teman-teman ya. Pertama itu adalah pergerakan harga lebih mudah diprediksi dengan teori-teori yang ada. Karena memang kalau liquidity-nya itu banyak teman-teman ya atau liquidity-nya baik ya, itu hukum ekonominya ya penawaran dan permintaannya itu bekerja dengan lebih efektif teman-teman ya. Jadi kita udah bisa melihat nih, oh kayaknya harga bakal ke sini nih karena banyak yang beli. Oh harga bakal ke sini nih karena banyak yang jual. Itu udah bisa diprediksi lah dengan teori-teori yang ada, bisa pakai technical analysis ya teman-teman untuk memprediksi harga pergerakan harga ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, untuk liquidity yang baik itu manipulasi harganya membutuhkan modal yang lebih besar. Jadi nggak sembarang orang bisa melakukan manipulasi harga teman-teman ya. Jadi ini adalah kabar baik bagi kita yang retail ya, yang membelinya mungkin nggak terlalu banyak teman-teman ya. Nah sekarang saya menguji pemahamannya teman-teman ya. Di sini coba tentukan ya order book mana yang dapat dikatakan memiliki liquidity yang baik. Nah coba teman-teman pilih ya order book A atau B ya yang memiliki liquidity yang baik. Coba ditulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, teman-teman nanti setelah dijawab akan saya tanggapi ya. Apabila menurut saya benar, nanti akan saya tanggapi. Apabila menurut saya kurang tepat, akan saya jelaskan juga mengapa menurut saya kurang tepat dan jawaban yang tepat menurut saya itu apa. Nah, teman-teman, apabila ada yang mau ditanyakan ya mengenai materi ini, ya, yang judulnya adalah liquidity, teman-teman bisa tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab semampu saya. Sekian, terima kasih. Ini adalah akhir dari chapter 6 ya, yang judulnya liquidity. Sampai jumpa di chapter 7 ya, teman-teman ya.